Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Kita berjumpa kembali pada pembelajaran di kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga. Ada dua muatan pembelajaran pada kegiatan ini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua ilmu pengetahuan alam. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama setelah membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Sedangkan untuk muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, peserta didik mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Anak-anak, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah anak-anak yang sedang melakukan permainan ayam dan elang. Apakah anak-anak pernah melakukan permainan tersebut? Gambar tersebut menceritakan sekelompok peserta didik yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok peserta didik sedang berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Dalam permainan ayam dan elang, sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain? Ayo, kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Silahkan anak-anak baca teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Baca dengan nyaring dan jangan lupa anak-anak perhatikan tanda baca yang ada. Anak-anak sudah selesai membaca teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Sekarang, mari kita belajar membuat peta pikiran. Apakah anak-anak masih ingat pada pembelajaran 1 di tema 2 subtema 2 bahwa kita akan lebih mudah membuat peta pikiran dari sebuah teks dengan menggunakan kalimat efektif? Tentunya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Mari bersama-sama kita membuat peta pikiran. Kita akan membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya. Yang kita tuliskan adalah jawaban dari kalimat tanya yang nanti akan kita buat. Yang pertama, kata tanya apa? Dari teks berjudul Pertempuran Ambarawa, kita dapat membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya apa.
Contohnya, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1945? Dan dari teks tersebut kita dapat menjawabnya. Jawabannya adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Yang kedua, kata tanya mengapa. Kita dapat membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Contohnya, mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Dan jawabannya adalah karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Yang ketiga, kata tanya siapa. Kita dapat membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang bertempur di kota Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945? Nah, kita jawab dengan sebuah kalimat efektif, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Inggris dan Nica. Kemudian, dengan kata tanya bagaimana, kita dapat membuat sebuah pertanyaan. Bagaimana akhir dari pertempuran di Ambarawa? Dan jawabannya adalah, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mundur. Dengan kata tanya kapan, kita dapat membuat sebuah pertanyaan. Kapan pertempuran di Ambarawa berkobar? Jawabannya adalah pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945. Dan dengan kata tanya di mana, kita dapat membuat sebuah pertanyaan. Di mana tempat terjadinya pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Inggris dan Nica? Jawabannya adalah pertempuran tersebut terjadi di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata, prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Hewan yang melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya, yang pertama adalah belalang dengan kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya yang disebut dengan kamuflase. Selanjutnya, hewan bunglon beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada atau mimikri. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Hewan cicak melakukan adaptasi dengan autotomi. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kemudian ada hewan terenggiling yang beradaptasi dengan menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Anak-anak, sebagai penguatan pada pembelajaran ini, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Cari tahu tentang bagaimana hewan berikut ini beradaptasi. Kemudian, buatlah kesimpulanmu tentang cara hewan tersebut beradaptasi pada diagram berikut. Cara hewan beradaptasi.
Hewan yang harus kalian amati adalah cecak, siput, cumi-cumi, terenggiling, bunglon, dan walang sangit. Demikian pembelajaran kita pada tema 2 subtema 2 pembelajaran ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.